Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Lilis. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu semangat. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia akan dipandu oleh Bu Lilis. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, coba kalian dengarkan ilustrasi berikut ini. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya, setelah mendengarkan ilustrasi tersebut, apa yang kalian ketahui tentang ilustrasi tersebut? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengarkannya? Ya, puisi. Jadi ilustrasi tadi adalah pembacaan sebuah puisi. Memang untuk materi kita kali ini adalah tentang teks puisi. Nah, untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan puisi, kita lihat juga cuplikan berikut ini. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Coba satu lagi, kita lihat cuplikannya. Hanyut aku, Tuhanku, dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Nah, dari cuplikan-cuplikan ini, bisakah kalian mengartikan apakah itu yang dimaksud dengan puisi? Ya, dalam puisi tadi digunakan kalimat-kalimat yang pendek, menggunakan kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya, menggunakan kata-kata yang terkesan indah. Nah, jadi sebetulnya menurut kalian apa itu pengertian puisi? Ya, mungkin ada yang sebenarnya dengan Bu Lilis. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan menggunakan kata-kata yang indah. Ya, jadi puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan menggunakan kata-kata yang indah. Jadi memang dalam puisi itu adalah ungkapan perasaan penyair, mengungkapkan pikiran, perasaannya ke dalam bentuk puisi yang seperti yang kalian dengarkan tadi. Perasaan apa saja misalnya? Ya, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan senang, perasaan susah. Semua perasaan dia ungkapkan dalam bentuk puisi. Seperti contoh yang tadi kalian dengarkan. Ya, kita kembali ke cuplikan yang pertama. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Nah, di sini penyair itu mengungkapkan keindahan. Apa yang indah? Keindahan sebuah pantai. Kalian lihat di situ, ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Jadi betul-betul menggambarkan betapa indahnya sebuah pantai. Kemudian, hanyut aku, Tuhanku, dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Cuplikan ini menggambarkan
mengekspresikan perasaan tentang rindunya sang penyair kepada Khaliknya atau kepada Tuhan penciptanya. Nah, seperti ini ya, jadi yang dimaksud dengan puisi. Lalu puisi yang begitu indahnya ini, kalau kita bangun, apa saja unsur yang digunakan? Yaitu ada dua unsur. Unsur ekstrinsik atau unsur di luar puisi, dan unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat di dalam puisi. Nah, untuk ekstrinsik yaitu ada bentuk, ada rasa, ada tema, dan ada amanat. Bentuk puisi biasanya berhubungan dengan baris, dengan rima, dengan bait. Nah, itu dengan jumlah baris. Nah, ini adalah bentuk puisi. Jadi kadang-kadang tidak harus sebuah puisi itu terdiri dari 4 baris, tapi mungkin hanya ada 1 kata, 2 kata. Nah, nanti Bu Lis berikan contoh berikutnya. Kemudian rasa. Pada bagian rasa ini, pada unsur rasa, diungkapkan semua perasaan penyair kepada jadi digunakan untuk mengungkapkan semua rasa. Rasa sedih tadi, rasa marah, rasa kecewa, atau rasa apa saja diberikan atau diletakkan pada unsur rasa. Kemudian tema. Tema adalah pokok atau ide pokok atau dasar kita menciptakan sebuah puisi. Misalnya puisi tentang olahraga, temanya tentang apa? Tentang olahraga. Tentang kesehatan, misalnya tentang kondisi COVID seperti sekarang ini. Kalau kalian membuat puisinya, berarti kalian menggunakan tema kesehatan. Kemudian amanat, ya, unsur yang keempat yaitu amanat, yaitu pesan atau nasihat apa yang disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, ini tadi adalah unsur-unsur ekstrinsiknya. Selain unsur ekstrinsik, ada juga unsur intrinsiknya, yaitu berupa rima. Rima yaitu persamaan bunyi dalam sebuah baris atau dalam antara bait ke bait yang lain. Ya, nanti contohnya akan disertakan selanjutnya. Berikutnya adalah unsur intrinsik yang kedua, yaitu diksi. Diksi atau pilihan kata yang digunakan penyair untuk mengungkapkan perasaannya. Biasanya menggunakan makna-makna kata yang bermakna kias, bermakna tidak sebenarnya. Misalnya menggunakan gaya bahasa, menggunakan makna perlambang atau simbol, kemudian menggunakan makna kata konotasi dan denotasi. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga yaitu imaji atau imajinasi. Jadi, penyair menggunakan imajinasi dengan menggunakan pengalaman indera manusia. Misalnya ada indera penglihatan, pendengaran, indera penciuman, dan sebagainya yang disebut juga dengan citraan. Sehingga dalam puisi kita kenal dengan citraan pendengaran, citraan penglihatan, citraan penciuman, citraan peraba, citraan gerak, dan lain sebagainya. Demikian anak tadi itu adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah puisi sehingga membuat puisi itu terbangun indah untuk didengarkan. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita mengenai puisi. Jadi kita ulang kembali lagi ya, bahwa hari ini kita sudah belajar tentang puisi, yaitu puisi adalah sebuah karangan yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair dengan menggunakan kata-kata yang indah. Dan untuk membangun sebuah puisi, ada 2 unsur yang digunakan, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik berupa bentuk, rasa, tema, amanat, sedangkan unsur
intrinsik berupa rima, diksi, dan imaji. Nah, anak-anak, untuk contoh-contohnya kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.